Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dialog antara Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai anak, bapak semalam mimpi menyembelih dirimu wahai anak. Fanzur maza tara, gimana pendapatmu wahai anak? Ismail yang masih belia, kurang lebih umurnya masih 10 tahun. Ismail meyakini bahwa mimpi bapaknya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ismail belum jadi nabi karena dia masih kondisi anak-anak. Tapi Ismail dapat didikan dari sang ibu, dan dia yakin perintah bapaknya adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan adalah Ismail waktu itu mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan terhadap dirimu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya Ismail siap disembelih, siap mati dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambaran jamaah sekalian, Ismail merupakan buah hati Ibrahim alaihissalam. Ismail tumbuh dididik dengan cara yang benar, sehingga dia siap mati di jalan Allah, siap disembelih. Walaupun kenyataannya Allah ganti dengan seekor domba. Maka jemaah sekalian, kewajiban kita hari ini sebagai kaum muslimin menghidupkan, memunculkan generasi-generasi Ismail yang siap mati di jalan Allah, siap menerima perintah Allah, siap mengabdi hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, untuk menciptakan generasi Ismail, untuk menumbuhkan generasi Ismail, maka ada poin-poin yang harus terpenuhi. Yang pertama, hendaknya bayi itu, anak itu lahir dari pernikahan yang sah, bukan hasil perzinahan. Kita hidup di zaman perzinahan di mana-mana sebagai tanda akhir zaman, sehingga muncul anak-anak hasil zina. Ya, anak-anak hasil zina mempunyai karakter yang tidak sama, mempunyai hukum yang tidak sama dengan anak-anak yang sah. Anak hasil zina tidak boleh menjadi, tidak dapat wali dari bapaknya. Ketika anak zina menikah, bapaknya tidak sah jadi wali. Anak zina tidak dapat nasab dari bapaknya, binnya tidak ke bapak, binnya ke ibu. Anak zina tidak dapat warisan dari bapaknya, dia dapat warisan hanya dari ibunya. Anak zina dalam Islam tidak dapat nafkah dari bapaknya. Anak zina hanya dapat nafkah dari ibunya. Fenomena anak zina ini luar biasa pada zaman sekarang.
BKKBN mencatat 62% pelajar putri sekolah umum tidak perawan lagi, tidak gadis lagi, karena maraknya perzinahan. Waktu itu jamaah sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, la tazalu ummati bi khairin malam yabsu fihim waladuz zina. Senantiasa umatku berada di atas kebaikan selama tidak tersebar di antara mereka anak-anak hasil zina. Problem masyarakat kita hari ini, munculnya banyak anak zina. Pesantren kewalahan, sekolah Islam tidak sanggup menghadapi perilaku anak-anak zina. Masih muda sudah berani membunuh, masih muda sudah berani berbuat kejahatan besar. Kenapa? Karena faktor zina. Generasi Ismail, generasi yang lahir dari pernikahan yang sah. Untuk itu jamaah sekalian, selamatkan generasi yang akan datang dari bahaya anak hasil zina. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, generasi Ismail, generasi yang tumbuh dari makan duit yang halal. Jangan anggap remeh mengkonsumsi barang yang haram. Nabi SAW pernah bersabda, man nabata lahmuhu min haram fannaru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hari ini banyak anak tumbuh makan dari duit yang haram. Bapaknya mencari nafkah dari duit yang haram, diberikan kepada istrinya, istri durhaka kepada suami. Diberikan kepada anak-anaknya, anak-anak durhaka kepada bapaknya, lantaran dikasih makan duit yang haram. Fenomena hari ini, orang mencari nafkah tidak peduli halal dan haram, yang penting uangnya banyak, yang penting kaya raya. Dampaknya luar biasa jamaah sekalian. Keluarga hari ini hancur karena mereka dinafkahi dari duit yang haram. Anak-anak karakternya jadi jahat, bengis. Kenapa? Karena mereka tumbuh dari barang yang haram. Maka jamaah sekalian, sebagai amanah kepala keluarga, kasih keluarga dari duit yang halal. Jangan berikan kepada duit yang haram. Bagi para ibu, bagi para istri, bagi para anak, tidak boleh dia menerima nafkah yang haram dari bapaknya ketika dia mampu mencari nafkah sendiri. Karena halal prinsip kehidupan bagi seorang muslim. Halal jalan menuju surga, jalan menuju kebahagiaan. Haram jalan menuju neraka dan kehancuran dalam kehidupan dunia. Problem hari ini, banyak anak-anak dikasih asupan duit yang haram oleh orang tuanya, sehingga tidak pernah mendengar nasihat, tidak mau menyimak khutbah. Kenapa? Di antara sebabnya karena kebanyakan makan duit haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, generasi Ismail, generasi yang tumbuh dalam pendidikan agama. Jamaah sekalian, dalam Islam, pendidikan agama ini harga mati. Wajib bagi orang tua mendidik anaknya untuk belajar agama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kesalahan besar hari ini, orang hanya menganggap orang sekolah pendidikan umum tanpa memperdulikan pendidikan agama. Hukum asal pendidikan agama itu datang dari bapaknya. Maka seorang ayah tidak boleh bodoh dalam agama. Seorang bapak tidak boleh nggak mengerti tentang agamanya. Karena agama prinsip dalam kehidupan seorang muslim, dan dia harus ajarkan kepada anak-anaknya. Kalau seandainya dia tidak mampu, tidak sanggup, tidak ada waktu, dia titipkan ke sekolah-sekolah Islam agar anaknya ngerti agama. Jangan sampai nanti di akhir hayatnya anak durhaka kepada orang tuanya, anak mengabaikan orang tuanya, lantaran sejak dini anak tidak diajarkan agama. Maka prinsip seorang muslim wajib, qu
anfusakum wa ahlikum nar. Orang tua akan ditanya nanti pada yaumul qiyamah, apakah anaknya dididik atau tidak. Kita lihat hari ini banyak anak-anak tidak sholat, banyak anak-anak berbuat dosa besar, berbuat maksiat yang luar biasa, lantaran tidak ada pendidikan agama dalam hidupnya. Seandainya besok jadi pemimpin yang jahat, seandainya besok jadi pengusaha yang jahat. Kenapa? Basic agama yang tidak ada dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Poin yang keempat, generasi Ismail, generasi yang senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Jamaah sekalian, dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilupakan oleh para orang tua adalah mendoakan yang terbaik buat anak mereka. Ibrahim alaihissalam banyak dalam Al-Quranul Karim mendoakan anak-anaknya. Di antara doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang benar-benar menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Ibrahim berdoa agar anak keturunannya semuanya salat. Hari ini jarang kita berdoa, kita minta sama Allah agar anak-anak kita salat. Doa yang terlewatkan oleh para orang tua buat anak-anak mereka. Dalam kesempatan yang lain Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza balada aminan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak keturunannya selamat dari dosa-dosa besar. Minta sama Allah, jangan sampai anak keturunan kita ada yang jatuh dalam dosa narkoba, dosa perzinahan, dosa pembunuhan, dan dosa-dosa besar lagi yang lainnya. Maka wajib bagi orang tua mendoakan keturunannya. Dan di masa Nabi SAW, Nabi banyak mendoakan anak-anak belia di masa beliau. Nabi doakan Abdullah bin Abbas untuk menjadi ahli tafsir. Akhirnya Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir karena doa Nabi SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam masalah agama dan ajarkan dia masalah tafsir. Abdullah bin Abbas jadi ahli tafsir karena doa Nabi SAW. Anas bin Malik, pembantu Nabi dari usia 10 tahun, Nabi doakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawil umurahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan keturunannya, sehingga Anas bin Malik menjadi kaya raya karena doa dari Nabi SAW dan punya keturunan yang sangat banyak. Dan Anas bin Malik umurnya panjang, hampir 100 tahun karena doa dari Nabi SAW. Hari ini yang terbalik, hari ini yang terjadi terbalik. Orang-orang tua karena emosi mendoakan buruk buat anak-anak mereka. Banyak anak-anak itu jadi jahat karena kutukan orang tuanya, doa yang jelek dari bapaknya, doa yang jelek dari ibunya. Dan sejarah membuktikan banyak orang terkena doa buruk dari orang tuanya. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata jahat, kata-kata buruk kepada anak-anak kita, sehingga ketika kita berdoa seperti itu mustajab. Jadilah anak yang jahat, jadilah anak yang celaka karena doa orang tuanya sendiri. Maka dahulu ada seorang ulama yang kakinya lumpuh, dia berobat ke sana kemari tidak sembuh. Murid-muridnya bertanya, wahai tuan guru, kenapa penyakit Anda nggak sembuh-sembuh? Sang guru sambil menangis mengatakan, dulu ibu saya mengucapkan doa buruk buat saya, semoga Allah hancurkan kakimu nak. Karena ibunya marah sama sang anak, ibunya mendoakan agar kakinya lumpuh.
Dan ulama itu lumpuh sampai akhir hayatnya karena doa sang ibu. Seemosi apapun kita, semarah apapun kita, jangan keluar kalimat yang buruk dari lisan kita. Nabi SAW pernah mengucapkan hadis, Allahumma inni as'aluka kalimatal haq indar ridho wal ghadab. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kalimat yang benar, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi marah. Ketika kita sedang emosi, jangan ucapkan kalimat yang buruk buat anak-anak kita. Nanti akan menjadi kenyataan, menyesal kita. Anak durhaka tak lain karena doa buruk dari orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kelima, generasi Ismail tumbuh dengan bimbingan orang tuanya Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, banyak kisah seorang ayah berdialog dengan anaknya, berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Seperti di awal saya ucapkan, bagaimana Allah berfirman tentang kisah Ibrahim. Ya bunaya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai anak, bapak semalam mimpi menyembelih engkau wahai anak. Gimana pendapatmu wahai anak? Terjadi komunikasi yang baik orang tua dengan anak. Demikian kisah Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Bagaimana Luqman menasihati anaknya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak, jangan kamu berbuat syirik. Syirik dosa yang sangat besar. Di masa Nabi SAW, Nabi sangat serius berdiskusi, berdialog dengan anak-anak belia. Nabi pernah mengusap pundak Abdullah bin Abbas. Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak, jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Wahai anak, jaga Allah, jadikan Allah senantiasa ada dalam hidupmu, di depan hidupmu. Ini gambaran jamaah sekalian. Banyak anak-anak sekarang kehilangan figur dalam hidupnya. Siapa yang dia contoh? Tidak ada. Bapaknya tidak kebanggaan buat mereka. Bapaknya sibuk dengan karirnya, bapaknya sibuk dengan usahanya, pekerjaannya. Dia lupakan anak-anaknya, sehingga anak kehilangan bimbingan dari bapaknya. Berat menghadapi hidup pada zaman sekarang tanpa bimbingan sang ayah. Ayah zaman sekarang kehilangan peran dalam keluarga. Ayah hanya seperti kasir yang tugasnya cari duit, ngasih makan keluarga. Hanya sebatas itu. Tidak jadi kebanggaan buat keluarganya, tidak jadi tauladan dalam hidupnya. Kalau kita lihat Ibrahim alaihissalam, betul-betul jadi tauladan dalam kehidupan Ismail. Dan demikian Nabi SAW menjadikan tauladan pada masa beliau di hadapan anak-anak belia. Demikian Nabi SAW pernah dekat dengan Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau orang yang di dunia ini sekedar lewat atau orang yang asing. Jangan terpukau dengan kehidupan dunia. Anak sejak dini diajarkan oleh ayahnya, oleh bapaknya tentang kehidupan. Jadi jangan salah kalau anak-anak sekarang ini rusak, jahat, tidak sholat, tidak tutup aurat, karena kurangnya kedekatan kepada sang ayah. Sang ayah nggak mengerti peran sebagai pemimpin keluarga. Dia campakkan keluarganya sendiri, bahkan dia hancurkan keluarganya sendiri. Dia berbuat dosa dan kecewa keluarganya, kecewa anak-anaknya. Anak-anak sekarang banyak kecewa sama bapaknya. Bapaknya pezina, bapaknya makan duit haram,
bapaknya tidak sholat, bapaknya nggak ngerti agama. Kecewa anak-anak itu. Mereka tumbuh dalam kedurhakaan, mereka tumbuh dalam dosa dan maksiat. Maka kewajiban jamaah sekalian, kita memberikan yang terbaik buat keluarga kita, akan dicontoh sama anak-anak kita. Anak tidak lihat jabatan seorang ayahnya, anak tidak lihat gaji bapaknya, anak tidak lihat kekayaan bapaknya, tapi anak lihat kedekatan bapak terhadap dirinya, pendidikan dari bapak terhadap dirinya, tauladan seorang ayah kepada anak-anaknya. Ini yang dilihat oleh anak-anak kita. Generasi ini, generasi hari ini sudah luar biasa, di luar batas nalar kita, kejahatannya luar biasa. Maka kembali kita kepada agama kita. Kesempatan Idul Adha, kita wajib mengembalikan anak-anak kita seperti Ismail. Ismail ketika dengar perintah dari ayahnya bahwa dia akan disembelih, dia siap mati, siap korbankan jiwanya di jalan Allah. Hari ini anak-anak disuruh untuk sholat, dia lawan bapaknya, dia lawan ibunya, karena pendidikan tidak ada, kasih sayang tidak ada, tauladan tidak ada dalam kehidupan mereka. Harapan kita berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah seperti Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa agar para suami, para ayah bisa mencontoh Ibrahim alaihissalam. Kita berdoa agar para ibu, para istri bisa mencontoh Hajar, seorang ibu yang bisa melahirkan generasi Ismail. Dan kita berharap anak-anak keturunan kita bisa mencontoh Ismail alaihissalam, orang yang siap mati di jalan Allah, siap disembelih karena perintah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.